Assalamualaikum semua. Bagaimana dengan cuplikan video yang kami tampilkan pada video sebelumnya? Mungkin setelah melihat video tersebut, teman-teman di sini sudah mempunyai gambaran apa yang akan kami bahas pada video ini. Kami dari IAIN Pontianak, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Video ini dibuat dalam rangka untuk menyelesaikan tugas akhir semester 1 pada mata kuliah Al-Quran, Teknologi dan Informatika yang diampu oleh dosen Ibu Ica Fauziah MAG. Mungkin dari kalian sudah ada yang menambah nomor 3 dan mungkin juga ada yang belum. Untuk itu kami akan tetap memperkenalkan diri kami, mulai dari saya Muhammad Iqbal dan kedua rekan saya Saya Azizi Lutfi. Pada video ini kami akan membahas tentang lautan, yang mana lautan ini ada pada Quran surah At-Takwir ayat 3 dan Al-Infitor ayat 6, dan keterkaitan sains dan teknologi pada masa kini. Kita akan menjelaskan mengenai sains dan teknologi. Bagaimana kaitannya dengan lautan dan bagaimana dampak positif dan negatifnya. Untuk kalian yang ingin mengetahui, tonton video ini sampai selesai. teman-teman di sini mungkin sudah tahu apa itu lautan. Mungkin juga teman-teman mempunyai definisi tersendiri mengenai lautan. Jadi, lautan adalah perairan berair asin yang saling terhubung menutupi 70% dari permukaan bumi. Laut yang sangat luas itu disebut dengan samudra. Tahukah kalian bahwa pada saat ini laut dijelajahi oleh manusia hanya sekitar 58,6% dari total keseluruhannya. Masih banyak sekali misteri yang belum terungkap. Dari penjelasan rekan saya tadi, tahukah kalian tentang zat apa yang terkandung pada lautan? Lautan adalah percampuran dari 96,5% air murni dan terdapat 3,5% material garam, gas, bahan organik, dan partikel tak terlarut. Laut juga mempengaruhi iklim bumi dan memiliki peran penting dalam siklus air, siklus karbon, dan siklus nitrogen. Pada perkembangan iptek saat ini, teman-teman tahu nggak, sumber daya laut adalah salah satu sumber daya yang terbesar. Nah, ini yang akan saya jelaskan pada video ini. Sumber daya laut, yang pertama itu ada perkembangan MCS dan menjadikan laut sebagai tempat wisata bawah laut. MCS, Monitoring, Control, dan Surveillance, merupakan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan dalam konteks perikanan didefinisikan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai perluasan aturan nasional bernegara tradisional atas penangkapan ikan untuk mendukung masalah pengelolaan perikanan yang lebih luas. Sistem ini telah digunakan di banyak negara. Laut menyimpan banyak sekali keindahan. Dan keindahan itu dimanfaatkan sebagai sarana rekreasi keluarga, contohnya seperti wisata bawah laut. Selain menjadi sarana wisata, laut juga digunakan sebagai belajar untuk mempelajari biota laut, seperti pembuatan garam 99% murni untuk cairan infus, dan yang kedua, tempurung kura-kura sebagai obat tertanus. Di balik perkembangan iptek terhadap pengelolaan sumber daya laut yang kami sebutkan tadi, terdapat dampak positif negatif terhadap lautan. Pengolahan sumber daya alam berbasis teknologi merupakan salah satu strategi pengolahan yang dapat meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam pemanfaatan dan pengolahan sumber daya laut. Melalui teknologi yang sedang berkembang dan membuat masyarakat menjadi tahu apa saja yang terkandung dan apa saja yang ada pada lautan. Saat ini, kondisi laut
dan sumber daya laut semakin hari semakin memburuk. Praktek-praktek penangkapan ikan yang ilegal dan merusak semakin hari semakin tidak terkendali. Lautan yang kaya akan sumber daya alam dan ekosistemnya itu seharusnya kita jaga, pelihara, bukan malah sebaliknya. Bukankah kita sebagai manusia ditunjuk oleh Allah sebagai khalifah di buminya? Tidaklah sesuatu apapun di dunia ini yang kekal, melainkan sifatnya hanya titipan dan akan musnah pada waktu yang telah Allah janjikan. Seperti yang telah Allah Subhanahu wa taala gambarkan dan dijelaskan dalam surah At-Takwir ayat 6 dan surah Al-Infitor ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzal biharu sujjarat, dan apabila lautan dipanaskan. Dan apabila lautan dipanaskan dan dijadikan meluap, air laut memanas akibat munculnya kobaran api maha dahsyat dari dasarnya. Dan apabila lautan-lautan dijadikan meluap sehingga menjadi satu, kemudian menyala dengan kobaran api yang tadinya terpendam di bawah bumi tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan Quran surah yang berbunyi wa idzal biharu fujjarat, dan apabila lautan dijadikan meluap. Dan apabila lautan dijadikan meluap, di mana batas antara satu laut dengan lainnya terbelah dan hancur sehingga air meluap. Air tawar dan air asin pun menyatu, berkumpul menjadi lautan raksasa yang tak bertepi. Fenomena lautan meluap air tawar bercampur dengan air asin, tidak ada lagi daratan yang bisa dihuni oleh makhluk hidup. Apalagi air laut yang meluap menjadi panas. Sungguh bumi telah berubah, bukan lagi bumi yang biasa dikenal oleh manusia. Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan mengenai lautan dan keterkaitannya pada sains dan teknologi masa kini. Marilah kita senantiasa menjaga kelestarian laut dan menjaga keindahannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.